Jelaskan yang Anda pahami mengenai model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Maksud dari model pembelajaran yang pertama itu group investigation. Group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode group investigation ini mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus. Group investigation adalah suatu kelompok kecil yang menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan proses kelompok atau group process skill. Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran group investigation. Yang pertama itu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. Kemudian guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya. Kemudian kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya. Dan yang terakhir, guru memberikan penjelasan singkat atau klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Jelaskan maksud dari model pembelajaran giving question and getting answer. Model giving question and getting answer ini adalah model yang dikembangkan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Model pembelajaran ini dilakukan bersamaan antara metode tanya jawab dan metode ceramah agar siswa tidak dalam keadaan blank mind. Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran giving question and getting answer ini. Yang pertama, membuat potongan-potongan kertas sebanyak 2 kali jumlah siswa. Kemudian membagikan 2 potongan kertas kepada peserta didik. Dan kemudian meminta setiap peserta didik untuk melengkapi pertanyaan berikut. Kertas 1 bertanya, saya masih belum paham tentang. Kertas 2 menjawab, saya dapat menjelaskan tentang. Seperti itu. Kemudian membagikan siswa dalam kelompok kecil 2-3 orang dalam satu kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu 1 dan juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan di kartu 2. Kemudian meminta setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat mereka jelaskan dari kertas 2. Selanjutnya minta mereka untuk menyampaikannya ke kelompok lainnya. Kemudian proses ini sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Kemudian pembelajaran ini dengan menyampaikan rangkuman dan klarifikasi dari jawaban-jawaban dan penjelasan siswa. Jelaskan maksud dari model pembelajaran make match. Make match adalah siswa menjadi pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu, bisa soal bisa jawaban, lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia miliki. Penerapan model ini itu dimulai dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi poin. Langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran make match. Yang pertama itu guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Satu sisi berupa kartu soal dan sisi sebaliknya berupa kartu jawaban. Setiap siswa itu mendapat satu kartu dan memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang ia pegang. Kemudian siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya, kartu soal atau kartu jawaban. Siswa yang dapat menunjukkan kartunya sebelum batas waktu akan diberi poin. Kemudian beberapa kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang sama dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Seperti yang diketahui bersama bahwa model pembelajaran memiliki kelebihan serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimana menurut saudara selaku calon pendidik mengantisipasi kelemahan tersebut? Antisipasi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan dalam model pembelajaran itu, yang pertama itu memberi batas waktu. Kemudian modifikasi model pembelajaran supaya sesuai dengan peserta didiknya. Kemudian menyediakan model pembelajaran cadangan. Misalkan metode group investigation dan metode ceramah seperti itu. Kemudian melakukan ice breaking. Kemudian memberikan kesimpulan dengan tulisan bagi setiap siswa jika waktu itu tidak cukup seperti itu. Menurut Anda, bagaimana pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman peserta didik?
Menurut saya, model pembelajaran itu pasti dibuat dengan tujuan yang memudahkan, bukan mempersulit peserta didik. Model pembelajaran dapat menjadi acuan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga pendidik dapat lebih mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Suatu model pembelajaran akan terkenal jika banyak yang menggunakannya, ditambah banyak penelitian yang menyajikan data konkret dan empiris atau atas efektifnya penerapan model pembelajaran. Dengan menerapkan model pemahaman bagi peserta didik, contohnya skripsi oleh Halim dan Ilham. Keefektifan itu pemahaman konsepnya mencapai 72,33%. Peran sebuah kesan terhadap suatu pembelajaran dapat menguatkan ingatan peserta didik. Mereka akan fokus dalam memahami materi yang sedang dibahas. Jelaskan secara ringkas materi makalah yang Anda buat. Di sini saya membuat makalah tentang model pembelajaran Think Pair Share. Yang pertama itu pengertiannya. Model pembelajaran Think Pair Share adalah pembelajaran di mana siswa bisa saling interaksi dengan rekannya untuk bekerja sama dalam proses memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mengenai apa yang ditugaskan oleh guru. Metode pembelajaran yang satu ini itu mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara mandiri terhadap sebuah topik atau pertanyaan yang diajukan. Kemudian, peserta didik dapat mengolah dan berbagi gagasan yang diketahuinya dengan teman satu kelas yang menjadi pasangannya. Langkah-langkah Think Pair Share. Langkah-langkah Think Pair Share ini tidak jauh berbeda penjelasannya dengan karakteristik. Menurut Muslimin, menyatakan bahwa langkah-langkah Think Pair Share ada 3, yaitu berpikir, berpasangan, dan berbagi. Yang pertama itu tahap 1, berpikir, thinking. Tahapan pertama yang dilakukan dalam melaksanakan model pembelajaran Think Pair Share yaitu guru mengajukan pertanyaan yang mau berhubungan dengan topik pelajaran. Kemudian beralih kepada peserta didik yang diminta untuk memikirkan pernyataan tersebut untuk beberapa saat. Dalam tahapan ini peserta didik dituntut lebih mandiri dalam mengolah informasi yang diajukan atau yang didapat. Kemudian tahap kedua itu berpasangan, pairing. Pada tahap kedua ini, guru meminta siswa duduk berpasangan dengan siswa yang lainnya untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya. Pada tahap pertama, interaksi pada tahap ini diharapkan peserta didik dapat berbagi jawaban dengan pasangannya. Biasanya guru itu memberikan waktu 4-5 menit untuk berpasangan. Kemudian berbagi, share. Kemudian tahap terakhir ini guru meminta siswa kepada pasangannya untuk berbagi jawaban dengan seluruh peserta didik yang ada di depan kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. Ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar 1/4 pasangan telah mendapat kesempatan untuk melaporkan. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Think Pair Share. Metode pembelajaran kooperatif dengan metode Think Pair Share ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama meningkatkan daya pikir siswa, kemudian yang kedua memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berpikir, kemudian yang ketiga mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep sulit karena siswa saling membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, pengawasan guru terhadap anggota kelompok itu lebih mudah karena hanya terdiri dari 2 orang saja. Selain beberapa kelebihan, metode Think Share juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu jumlah kelas terlalu banyak akan membuat guru mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang konsep dalam setiap pasangan akan berbeda sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk pelurusan konsep oleh guru dengan menunjukkan jawaban yang benar. Dan yang terakhir, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan.